Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumil Atika dari kelas Sistem Informasi 5B Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Royal yang berada di Kisaran. Di sini saya akan menampilkan web untuk sekolah SMA Negeri 1 Aekwasan yang berada di Desa Ekloba, Kecamatan Ekwasan, Kabupaten Asahan, dan Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya melakukan proyek UAS untuk mata kuliah pemrograman framework yang dosen pengampunya adalah Bapak Akmal Nasution Eskom Mkom. Oke, di sini kita untuk mempersingkat waktu masuk saja langsung ke dalam database. Sebelumnya kita menggunakan SAM-PP dan Apache dan MySQL-nya kita start. Di sini saya sudah membuat database dengan menggunakan nama dbuas_si5b dan ini 52 adalah angka terakhir di NIM saya. Jadi NIM saya itu adalah 23220352. Jadi 52-nya untuk di database sesuai dengan persyaratan yang ada di UAS. Langsung saja kita masuk ke database-nya. Di dalam database ini sudah ada tabel-tabel untuk project saya agar terkoneksi antara codingan, hasil, dan database-nya. Di sini ada nilai, TB absensi, TB ekskul, TB guru, TB jadwal, TB kelas, TB siswa, dan TB user. Jadi untuk TB user ini adalah untuk koneksi login agar untuk pengguna bisa terdaftar di database user ini. Di sini ada ID, username, password, nama, level. Untuk level ada pilihan enumnya itu admin dan user. Kita bisa memilih kita mendaftar dengan admin atau user. Di sini ID-nya menggunakan primary key. Ini tipe-tipenya. Dan selanjutnya ke TB siswa. Jadi di TB siswa ini ada strukturnya itu ID siswa sebagai primary, NIS sebagai indeks, dan nama siswa, kelas menggunakan enum, pilihannya kelas 10, 11, 12, dan jurusan ada enum, pilihannya IPA, IPS, dan di sini ada alamat, ID user menggunakan indeks. Dan selanjutnya ada TB kelas. Di dalam TB kelas ini ada struktur untuk ID kelas menggunakan primary key, dan ada nama kelas, wali kelas, ruangan, dan di sini ada tipe-tipenya menggunakan INT dan varchar. Selanjutnya ada TB jadwal. Di sini untuk TB jadwalnya ada struktur ID jadwal, hari, menggunakan enum Senin sampai Jumat pilihannya, dan ada jam mulai, jam selesai, ID guru menggunakan indeks, dan mata pelajaran dan kelas. Dan selanjutnya ada TB guru. TB guru strukturnya ada ID guru sebagai primary key, NIP sebagai indeks, nama guru, mata pelajaran, dan jenis kelamin menggunakan enum, pilihannya laki-laki dan perempuan. Dan di sini ada ID user. Dan selanjutnya ada TB ekskul. Di dalam TB ekskul ini mempunyai struktur ID ekskul
menjadi primary key dan nama ekskul, pembina, jadwal hari, deskripsi. Di sini ada tipenya INT, varchar, dan teks. Dan selanjutnya ada TB absensi. Di dalam TB absensi ini mempunyai struktur ID absensi sebagai primary key, terus ada ID siswa menggunakan indeks, ID guru menggunakan indeks, tanggal dan keterangan menggunakan enum, dan isinya ada hadir, sakit, izin, dan alfa. Dan selanjutnya ada jam masuk. Ini tipe-tipenya ada INT, date untuk tanggal, dan time untuk waktu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah nilai. Di dalam tabel nilai ini mempunyai struktur ID nilai sebagai primary key dan ID siswa sebagai indeks atau unique, dan ada mapel, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan crit. Di sini ada INT, varchar, dan date time. Oke, ini isi-isi database yang terkoneksi ke web saya. Langsung saja kita masuk ke Visual Code. Di dalam Visual Code ini saya sudah mempunyai app. Di dalam app ada app PHP. Di sini untuk public stringnya, ini linknya adalah project punya kita yang kita buat foldernya. Di sini foldernya saya buat UAS PF SI 5B 23220352 Yaumil Atika sesuai dengan persyaratan yang ada ditentukan di UAS. Dan selanjutnya ada di sini roots. Ini isi-isi roots untuk koneksi tampilan saya. Ada indeks untuk login, ada indeks untuk data siswa, ada indeks guru, ada indeks jadwal. Untuk kelas juga ada indeksnya. Akademik ini untuk nilai, dan ada profil, dan untuk edit update-nya sudah ada juga. Dan untuk di akademik ini untuk nilainya ada cetak. Dan selanjutnya sebelumnya kita mengaktifkan ENV dengan cara di dalam sini sebelumnya ada tanda pagar, kita hapus, dan di sini kita ganti menjadi development. Dan di sini sebelumnya juga ada tanda pagar dan kita hapus untuk barisan sini. Ini untuk database-nya koneksikan menggunakan DB UAS SI 5B 52, sesuaikan dengan database kita. Dan selanjutnya ada itu kita membuat folder baru dengan nama HT Access, dan ini isi HT Access-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke models. Di dalam model ini ada absensi model, ekskul model, guru model, sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Di sini juga ada untuk controller. Di dalam controller ini juga ada nama file-file yang kita butuhkan, sesuaikan dengan tema kita. Dan selanjutnya ada untuk view. View ini sebelumnya sudah ada, saya masukkan template ke dalam view. Dan saya juga ada menggunakan aset dalam public. Oke, di sini yang saya gunakan adalah akademik. Untuk di dalam akademik ada nilai, dan di sini juga ada file-file
untuk absensi, ekskul, kalian bisa melihat sendiri. Dan di sini indeks juga ada untuk dashboard. Ada juga untuk login, register untuk mendaftar, dan juga ada layout untuk tampilannya. Dan di sini ada profile view untuk tampilan profil. Di sini juga ada course atau kelas, dan di sini juga ada about untuk tentang profil sekolah. Oke, selanjutnya kita masuk ke Chrome. Kita ketik localhost. Nah, di sini ada localhost UAS PFSI 5B. Ini kan sesuai dengan folder yang kita buat. Enter. Di sini bisa juga untuk mendaftar akun. Ini contoh saja ya. Kita masukkan mendaftar akun sebagai Anggi. Lalu username-nya kita buat Anggi. Dan selanjutnya kita buat passwordnya Anggi 123. Pilih aksesnya sebagai user saja karena saya sudah membuat admin. Kita regis. Di sini saya login sebagai admin saja biar lebih mudah. Di sini username-nya admin dan dibuat sandinya admin 123. Sesuaikan dengan yang ada di database. Kita pilih menggunakan masuk sebagai admin. Langsung saja kita login. Nah, di sini sudah ada untuk tampilan utama, dashboard utamanya itu. Ini tampilannya ada untuk SPMB, daftar online. Di sini ada jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan ada lingkungan dan fasilitas, ada ekstrakurikuler dan organisasi, dan ada ulasan peserta didik dan alumni. Di sini juga ada dia profil lengkap. Nah, adminnya itu adalah bernama Yomil Atika. Di sini bisa juga untuk diedit. Kita kembali saja ke dashboard. Kita klik tentang kami. Ini profil sekolah. Ini tampilan untuk profil sekolah. Ini juga ada kontak kami untuk menghubungi sekolah. Ini untuk mengirim pesan. Dan kita langsung saja masuk ke menu akademik. Di sini ada data siswa. Jadi di data siswa ini kita bisa untuk menambahkan siswa. Contohnya masukkan NIS-nya seperti ini. Kita ganti saja angka terakhirnya. Lalu masukkan namanya, kita buat contohnya Atika, terus pilih kelas 10 dan jurusannya kita pilih IPA. Simpan data. Nah, di sini sudah ada notif data berhasil disimpan. Kita cari untuk di sini bagian data siswa ke-35 ada penambahan Atika kelas 10 IPA. Di sini kita bisa mengedit. Kita edit kelasnya 11 dan ini kita ubah jurusannya menjadi IPS. Di sini ada notifnya data berhasil diupdate. Kita cari apakah sudah terupdate. Nah, di sini sudah terupdate. Di sini juga kita bisa menghapus. Kita hapus data Yaumil. Nah, data berhasil dihapus. Yaumil sudah terhapus di sini. Dan selanjutnya kita ke data guru. Data guru juga seperti itu. Kita bisa menambahkan guru. Di sini masukkan NIP-nya.
Nama lengkapnya kita buat ini saja, dan contoh mata pelajarannya kita pilih geografi. Kita simpan data. Oke, jadi geografi itu tidak ada mata pelajaran geografi, jadi kita ubah saja, kita ubah kimia. Kenapa ya? Oh, karena ininya sama. Kita simpan data. Nah, jadi di situ tadi kesalahannya karena NIP-nya kita buat sama, seharusnya tidak boleh sama. Jadi data guru berhasil ditambah. Kita lihat apakah sudah. Nah, di sini sudah berhasil tertambah dan kita edit saja. Kita ubah menjadi matematika. Simpan perubahan. Nah, di sini data guru berhasil diperbarui. Di sini sudah terubah juga untuk mata pelajarannya. Kita hapus. Jadi di sini saya untuk mempersingkat waktu, kita buat tampilan data siswa, data nilai, dan data laporan saja yang saya tampilkan. Di sini juga ada data kelas dan data lainnya. Cuman ini tampilannya saja, tidak saya jelaskan. Di sini selanjutnya ada data nilai. Nah, di dalam data nilai ini ada pilihan tambah nilai, cetak nilai, edit, dan hapus. Kita bisa mencetak nilai. Kita cetak. Nah, kalau kita mau mencetaknya di sini ada untuk kita cetak. Kita tinggal bisa kita save. Tapi saya tidak ingin menyetaknya. Di sini ada untuk laporan nilai. Oke, kita kembali lagi saja. Di sini kita tambah nilai. Kita pilih contohnya Citra Kirana kelas 11 ini. Mata pelajarannya matematika wajib dan tugasnya kita buat di sini nilainya 81, UTS-nya kita buat 84 dan UAS 82. Kita simpan data nilai. Kita lihat apakah ada. Di sini sudah tertambah untuk nilai Citra Kirana. Di sini juga sudah ada tertera rata-ratanya. Kita bisa mengedit dan ini kita edit. Contohnya mata pelajarannya kita ubah menjadi fisika dan kita ubah tugasnya menjadi nilai 90. Kita update. Nah, jadi di sini sudah berubah yang awalnya matematika wajib menjadi fisika. Kita bisa juga menghapus data ini. Dan selanjutnya kita ke data laporan. Nah, di data laporan ini untuk rekap kehadiran siswa. Kita bisa untuk mencetak laporannya. Di sini sudah tertera untuk kita cetak, tapi saya tidak ingin mencetaknya, jadi kita pilih batal. Di sini juga ada data kelas, ada untuk tambah kelasnya, edit, hapus seperti data yang lainnya. Juga ada data jadwal, ada tambah jadwal, edit, dan hapus. Ada data ekstrakurikuler dan ada juga terakhir kegiatan. Kegiatannya ini adalah kegiatan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Equasan.
Oke, di sini semuanya sebenarnya CRUUD-nya sudah berfungsi semua. Cuman saya mempersingkat videonya saja agar lebih ringkas. Saya tidak menjelaskan satu-satu. Intinya yang penting-penting saja yang ada di soal UAS. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Mungkin banyak kekurangan dan kurang jelas untuk penjelasan yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.